Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ikhda Nisna Nabila dari kelas KPIB 1 dengan NIM 2313300067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurin wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nadia Nurfitria selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah dan teman-teman saya yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang singkat mengenai ikhlas. Dalam arti yang sering kita ketahui bahwa ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar tetapi kurang tepat. Dalam menjalani kehidupan, kita seringkali mendengar dan mengatakan, "Aku ikhlas kok, udah ikhlasin aja," atau kalimat yang mirip dengan itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, benarkah kita sudah ikhlas? Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari campuran. Secara istilah pula, ada beberapa arti diantaranya adalah, yang pertama, ikhlas adalah penyucian niat dari seluruh noda dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Noda di sini misalnya mencari perhatian makhluk dan pujian mereka. Yang kedua, ikhlas adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam niat dan ketaatan. Yang ketiga, ikhlas adalah melupakan perhatian makhluk dan selalu mencari Allah taala. Yang keempat, ikhlas adalah seorang berniat mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadahnya. Dan yang kelima, ikhlas adalah samanya perbuatan seseorang hamba antara yang nampak dan tidak nampak. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Perihal ibadah misalnya, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan juga karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh, tetapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi istiqomah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan, sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat dan menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Semakin ikhlas seorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang akan diterima. Memang, ikhlas terlihat sederhana dan mudah, tapi sangat rumit saat melakukannya. Karena ikhlas adalah perbuatan hati, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam, seolah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama itu sendiri. Banyak orang yang jadi sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menempatkan agamanya sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Semoga kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras tersebut. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat untuk dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil, maka dari itu keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, jika amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal menjadi tidak nikmat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ikhlas adalah amali hati yang tingkatnya sangat tinggi. Ikhlas berbeda dengan sabar, yang merupakan penerimaan atas suatu ketetapan, ketentuan, dan sesuatu yang mengenal diri seseorang. Ikhlas justru sebaliknya, di mana baru akan terlihat setelah terjadinya sesuatu amal. Orang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seakan-akan tidak melakukan amal itu. Kita bisa menganalogikan ikhlas seperti halnya bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tingkatan ini sudah sangat tinggi, tidak untuk orang awam seperti saya dan Anda. Kita ini tingkatnya masih rendah, tapi bukan berarti beramal karena mengharap surga dan takut neraka itu tidak baik. Menurut Imam Al-Ghazali, beramal karena mengharap surga itu hukumnya sah dan bagus, serta berfaedah untuk diterimanya suatu amal. Menurut Imam Ghazali, hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari kotoran-kotoran mencampurinya. Mau sholat ya sholat, mau makan ya makan, pergi ya pergi, tanpa memikirkan hal-hal lain. Setelah Anda memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka latihlah hati untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Maka Bapak, Ibu, dan sahabatku sekalian, mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Jangan lupa kita kantongi tuh ikhlas seperti saat ini. Kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan ke kotak amal. Syukur-syukur yang jumlahnya besar. Jika tidak pun tidak apa-apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.